nggak sih ngerasa burnout gitu, kayak ngerasa capek banget ngelakuin perkuliahan, terus organisasi juga lagi kacau banget gitu? Pastinya pernah ya, karena aku yakin nih semuanya, nggak kita bertiga aja, mungkin teman-teman yang lain juga itu benar-benar pernah burnout, entah itu karena kecapean, hektik kuliah, hektik yang lainnya sebagainya. Dari kalian nih, apa sih biasanya yang kalian lakukan biar bisa bagi waktu antara perkuliahan sama organisasi nih? Kalau aku sendiri, aku biasanya menggunakan skala prioritas ya Mbak ya, dengan to-do list, membedakan mana yang penting dan mendesak. Mungkin ini dari adik-adik maba nih yang mau join BEM gitu, atau mahasiswa baru atau camaba lah gitu. Apa sih skill yang bakal didapatkan kalau mereka itu join BEM gitu? Kalau skillnya sendiri itu sebenarnya banyak banget, tapi mungkin yang bener-bener kerasa kalau di aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to HPT, Voice of Healthy Community. Kenalin semuanya, aku Anissa Salsabila yang akan menjadi host podcast pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, I wanna say thank you buat kalian semua yang sudah melihat video dan podcast ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, mungkin karena HPT ini masih baru netes gitu ya, ibaratnya aku bakal kenalin dikit nih tentang apa itu HPT. Jadi HPT ini merupakan singkatan dari Health Promotion Talk. Dan di podcast ini kita bakal membahas mengenai public health issue serta kehidupan perkuliahan. Dan pada kesempatan kali ini, aku dan narasumber yang ada di sini ini akan membahas mengenai tema develop personal skill dan time management. Mungkin di sini ada narasumber yang keren-keren banget nih. Mungkin kalian bisa tebak gak siapa gitu. Oke, mungkin ini ada narasumber yang dari BEM FKM Unair. Mungkin bisa say hello? Halo semuanya. Halo semua. Oke, mungkin bisa perkenalan diri dulu nih. Oke, terima kasih Mbak Nisa untuk kesempatannya. Perkenalkan teman-teman semua, saya Bagus Praga Sakti. Saya di sini sebagai Kepala Departemen PSDM BEM FKM Unair. Saya sekarang di semester 6. Oke, halo semua. Aku dari Ahmad Adiasa Putra Hermawan. Di sini sebagai Kepala Departemen Seni dan Olahraga BEM FKM Unair 2024. Kebetulan saat ini aku di semester 4. Jadi adik tingkatnya Mas Bagus. Oke, ini yang satu mahasiswa semester akhir, satu mahasiswa semester rawan. Rawan kritis. Rawan kritis. Oke. Nah, aku pengen tahu nih, kalian nih akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja sih gitu? Oke, kalau aku sendiri kesibukannya akhir-akhir ini tentunya ngeproker lah ya Mbak. Karena ini proker PSDM juga udah mulai jalan. Terus selain itu untuk dunia perkuliahannya di sini di peminatan Kesling ya, karena aku di peminatan Kesling, mulai mempersiapkan nih untuk persiapan magang dan juga artikel untuk nanti persiapan supaya bisa lebih cepat skripsinya di LOA semester ya, 8. Betul, LOA gitu. Kalau Mas Dani? Oke, kalau aku sebenarnya hampir standar aja sih, karena aku nggak yang ngambil apa-apa ya. Kalau aku ya mungkin sama kayak Mas Bagus, prokeran, karena di sini kan kepala departemen juga. Prokeran, terus organisasi, terus kalau di perkuliahannya sendiri mungkin kayak ya ngerjain tugas lah, terus yang tugas yang kayak gitulah. Kayak gimana tuh Mas? Wah, kritis banget. Jadi ya gitu-gitu aja sih. Ya gitu ya. Ternyata kedua narasumber kita ini cukup sibuk ya teman-teman gitu. Kalian kan satunya semester akhir, satu semester rawan gini ya. Ini pernah nggak sih ngerasa burnout gitu, kayak ngerasa capek banget ngelakuin perkuliahan, terus organisasi juga lagi kacau banget gitu? Pastinya pernah ya, karena aku yakin nih semuanya, nggak kita bertiga aja, mungkin teman-teman yang lain juga itu benar-benar pernah burnout, entah itu karena kecapean, hektik kuliah, hektik yang lainnya sebagainya. Terus kalau buat nyelesainnya burnoutnya itu mungkin kalau dari aku mungkin cuma dengerin lagu, terus nggak main HP, karena bener-bener burnout tuh sebenarnya dari HP loh. Kalau teman-teman sadar ya, bener-bener dari chat yang banyak banget yang masuk, terus grup-grup itu segala macam. Terus mungkin karena aku anaknya agak ekstrovert, itu kayak mungkin ketemu teman-teman, nongkrong, ngobrol segala macam gitu sih. Jadi nggak yang harus ribet aneh-aneh gitu. Kan karena Masnya ini kan dari senior juga ya. Kalau burnout gitu olahraga nggak Mas? Kalau aku kebetulan iya sih. Jadi kayak
mungkin futsal sama teman-teman. Terus nggak olahraga doang, seni juga bisa kan? Iya, kayak betul. Nyanyi segala Betul. macam gitu. Iya, kan kalau seni itu kita itu bisa melepas burnout, kita juga bisa melepaskan burnoutnya orang lain Ya, gitu ya Mas bener, ya. Jadi bener banget. bermanfaat gitu. Kalau Ya, Mas bener Bagus banget. gimana nih? Kalau aku sendiri sih mungkin standar remaja jompo ya. Jompo. Wow, jompo Kalau ya. burnout pasti pulang ke kos, tidur seharian, makan enak dan tentunya mungkin sambil nonton-nonton film gitu. Nonton Tapi film. HP-nya di off kan. Jadi Nah. ya bener kata Mas Dani ya, bikin burnout tuh karena banyak pressure lah dari grup-grup itu, makanya HP off, kita fokus untuk healing dulu gitu. Iya, di mute gitu ya Mas Iya, WA-nya. Bener. Nanti waktu buka WA wah banyak banget nih notifikasinya. Cari ini. Iya, cari. Gimana Mas? Iya, 50 panggilan tak terjawab gitu. Wow. Nah, kalau dari kalian nih, apa sih biasanya yang kalian lakukan biar bisa bagi waktu antara perkuliahan sama organisasi nih? Kan kalian juga kadep, dua-duanya kadep Iya, gitu betul. ya. Pastinya sibuk banget kan. Aku juga pernah organisasi, gak kadep pun sibuk gitu. Iya, Apalagi betul. kadep yang ngurusin semua prokernya gitu ya. Gimana sih caranya? Iya, kalau aku sendiri, aku biasanya menggunakan skala prioritas ya Mbak ya, dengan to-do list, membedakan mana yang penting dan mendesak, penting tidak mendesak, mendesak tidak penting, dan tidak penting dan tidak mendesak. Dengan adanya to-do list itu aku benar-benar sangat terbantu nih, jadi bisa mendahulukan mana yang harus didahulukan gitu. Terus teratur dan punya rasa tenang kalau udah centang hijau, Iya. gitu benar. Pakai itu ya, apa di HP itu Iya, namanya? pakai Google ya. Heeh. Kalau dari Mas Dani nih gimana? Kalau dari aku sebenarnya hampir sama sih kayak Mas Bagus. Mungkin tapi mungkin skala prioritasnya nggak sedetail Mas Bagus tadi ya. Bener kayak ya udah mana yang lebih penting, mana yang enggak gitu aja. Jadi kayak bener-bener skala prioritasnya dijaga. Terus ngelis juga, bikin list itu bener-bener ngimpact banget loh buat teman-teman semua. List itu bener-bener list jadwal itu bener-bener kayak ngebantu banget. Nah mungkin tapi aku mau nambahin nih. Ada yang namanya keinginan. Nah kan kadang kita kayak misal nih rapat dari jam 7 sampai jam 9. Tapi tuh kayak saking nyamannya itu bener-bener sampai bisa kayak jam 10, jam 11, jam 12. Nah itu yang mungkin harus kita kontrol gitu loh. Karena ketika itu nanti jatuhnya molor, mundur karena ya cuma karena kita nyaman, karena kita ke bawah suasana, Iya. itu bakal ngaruh ke semuanya gitu loh. Kayak mungkin nanti yang seharusnya nih jam 10 aku nanti bakalan belajar, jam 10 aku bakal ngerjain tugas, itu nanti jadi kayak mundur juga, terus belum lagi ketiduran, belum lagi kecapean, yang mager segala macam. Jadi itu benar-benar harus dikontrol, itu juga harus dikontrol gitu. Iya, jadi mungkin bisa buat alarm gitu ya. Ya, Jadi bener. jam segini sampai jam segini schedule-nya apa, jam segini sampai jam segini gitu ya. Jadi Disiplin, harus disiplin. juga, Betul. disiplin waktu Disiplin waktu. gitu. Mantap nih. Terus kalian berdua ini kan BEM ya? Iya. Iya gitu. Terus apa sih keistimewaan atau skill gitu yang bakal didapatkan kalau mungkin ini dari adik-adik maba nih yang mau join BEM gitu, atau mahasiswa baru atau camaba lah gitu. Ya. Apa sih skill yang bakal didapatkan kalau mereka itu join BEM gitu? Iya, kalau skillnya sendiri itu sebenarnya banyak banget, tapi mungkin yang bener-bener kerasa kalau di aku ya, Iya. itu yang pertama itu public speaking. Public speaking. Karena kan kita dituntut untuk kayak entah itu sosialisasi lah, atau mungkin ngejelasin prokernya kayak gimana, terus Iya. ngobrol sama orang banyak, apalagi kalau mungkin kita diamanain jadi mungkin ketua atau mungkin jadi koor, itu kan bakal bener-bener ngekoordinir dan kita harus jago ngomong lah. Nah mungkin selanjutnya selain public speaking itu critical thinking, di mana kayak misal nih kita waktu jadi staff itu kan bener-bener dipegangin satu proker nih. Iya. Itu kan kita harus ngemikirin gimana sih cara proker ini jalan, konsepnya mau kayak gimana, terus siapa aja yang mau diajak, targetnya apa. Itu kan bener-bener kita harus mikirnya nggak boleh secara ini nanti gini-gini, nggak bisa. Kita bener-bener harus Detail fokus. gitu Iya, ya. detail itu. Fokus. Ya itu bener-bener berguna banget sih. Apalagi ya mungkin Mas Bagus mau nambahin? Iya, kalau tambahan dari aku mungkin kemampuan atau soft skill yang bisa diasah di dalam organisasi itu yang pertama tentunya komunikasi. Komunikasi bener, sama ya. Ya. Betul, komunikasi. Apalagi? Selain itu nanti juga ada kemampuan membangun relasi. Relasi. Iya, betul. Karena dalam suatu organisasi tentunya kita membutuhkan orang lain, layaknya manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa melaksanakan semuanya sendirian. Jadi kita harus bisa menjalin relasi yang baik dengan teman satu departemen, teman antar departemen, bahkan dengan satu angkatan nih. Supaya kalau kita prokeran bisa lebih ramai ya Mas Denny Ya ya. benar-benar. Dan relasi itu nantinya nggak cuma berguna di organisasi ini doang, atau Iya. bahkan waktu kita kuliah doang. Jadi benar-benar ketika nanti kita keluar ke masyarakat segala macam, itu skill relasi atau public relation itu tadi itu bakal benar-benar kepake gitu loh. Entah itu mungkin nanti teman kita gimana kita
bisa dibantu atau mungkin kita bisa membantu gitu. Iya gitu. Kalau mau kerja gitu, udah mau lulus gitu ya Mas ya. Ya bener. Mungkin kita ada relasi di perusahaan A, oke gas kita gitu. Oke, gas infoloker. Ya, infoloker. Jadi kan Infoloker nih, kita Mas. bisa selangkah di depan daripada Iya. peserta pendaftar yang lain. Iya, gitu. daripada biasanya kan sekarang itu info job itu kan ditutup ya, maksudnya Ya. nggak semua tahu gitu, Ya, untuk bener. internal saja gitu. Kalau kita Ya. punya relasi, otomatis kita selangkah lebih maju gitu ya, bener, intinya. Benar-benar. Iya, terus tadi kita juga sebagai manusia sosial gitu ya, bermanfaat banget gitu. Terus ada manfaat lagi nggak Mas, kalau kita join BEM? Mungkin di dunia universitas ini gitu. Oh, kalau mungkin dengan di dunia perkuliahan yang lingkupnya universitas kita bisa lebih dekat dengan jajaran dekanat ya. bener. Di fakultas ya, karena Mantap. bagaimanapun juga ketika kita mengadakan proker pasti kita akan ada audiensi nih dengan dekanat, baik itu dari dekan maupun juga dengan wadek-wadek dan Iya. juga tenaga kependidikan di FKM Ya, gitu. bener. Gitu. Jadi ketika misal mau ngapa-ngapain ini nggak bingung nih. Kadang kan kita masih bingung cari-cari ini dosennya siapa, ini ngurusnya kemana. Nah ketika kita nanti join BEM dan kenal nih sama tendik-tendik, dosen segala macam, kita jadi lebih tahu gitu loh. Oh nanti kalau mau ngurus ini di sini, ngurus peminjaman ruangan kita ke sarplasnya ini segala macam. Jadi lebih apa ya, one step ahead ahead dari teman-teman yang lain gitu. Iya, sat-sat buat Ya, bener. Dan siapa tahu kan nanti kayak dilihat temen, oh anak ini kok tahu semuanya gitu kan. Ini nambah value kita juga Iya. gitu. Terus mungkin sambil promosi gitu ya buat maba-maba yang melihat biar pengen join ke departemen kalian. Kira-kira apa aja sih yang dilakuin di departemen kalian berdua itu? Oke, kalau di PSDM sendiri mungkin teman-teman mahasiswa baru tahu ini namanya ospek fakultas, di PSDM namanya Sehat. Nah, kegiatan ini tuh kegiatan untuk menyambut mahasiswa baru dan membuat mereka lebih kenal nih dengan satu angkatan. Jadi kegiatannya tuh nanti akan seru lah gitu. Oke, kalau dari Mas Dani? Oke, kalau dari Senior sendiri itu kebetulan punya 2 proker gede. Yang pertama ada Vkom dan juga Dekan Cup. Nah, kalau Vkom sendiri ini semacam kompetisi kesenian dan olahraga. Nah, kebetulan tahun ini kita kompetisinya itu di olahraga basket dan juga seni tari modern atau dance. Nah, kalau Dekan Cup sendiri ini sebagai acara peringatan hari ulang tahun lah. Jadi di Senatalesnya FKM UNER, di mana nantinya kita bakal ada serangkaian acara dari lomba, HUT simbolisnya, terus juga ada gebiar atau konser. Nah mungkin teman-teman kan suka konser nih, nah pas banget kalau nantinya masuk FKM, terus juga join di magangnya Senior, terus bisa ya seru-seruan bareng. Jadi panitia konser gitu ya Mas panitia ya. konser. Terus jangan gitu. lupa nih nanti buat maba-maba terus mahasiswa FKM datang ke Dekan DC. Cup. Iya, Dekan Cup. Dekan Cup. Nah. Pokoknya seru banget deh. Dekan Cup ini intinya kayak puncaknya ulang tahunnya FKM gitu ya Mas ya. Bener banget. Jadi kalau nggak join rugi gitu. banget, rugi banget loh. Rugi banget. Oke, mungkin sekarang buat Mas Bagus nih. Iya. Kan sekarang itu masa-masanya mahasiswa baru gitu ya. Iya, betul. Udah selesai SNBP, SNBT gitu ya. Terus mungkin kan mahasiswa baru ini kan bingung ya, apa sih yang perlu aku lakukan sekarang untuk mempersiapkan diriku yang ingin masuk ke kuliah gitu. Mungkin Mas Bagus bisa memberi tips and trick apa aja yang perlu disiapkan mahasiswa baru ketika menghadapi ospek gitu. Oke, tips and trick dari aku ya, untuk teman-teman mahasiswa baru yang ingin segera melaksanakan ospek baik itu universitas maupun fakultas, ini mungkin aku bahas dari yang teman-teman dari sobat rantau dulu ya, yang mungkin tidak punya saudara di sini, tidak punya teman gitu ya, mungkin bisa segera ke Surabaya, sekalian ambil almet. Iya betul. Nah, sekalian ambil almet, nanti sekalian cari kos. Karena bagaimanapun juga ketika kita menempati tempat baru, kos itu benar-benar fundamental Ya, benar, untuk dunia perkuliahan. Nah, setelah kos dapet, jangan lupa nih untuk melakukan mapping resto atau tempat makan yang enak sesuai dengan lidah. Iya, iya. Karena kan biasa aja Bener banget. mahasiswa Universitas Erlangga kan banyak di Iya, seluruh Indonesia. iya. Nah, penting untuk kita bisa mapping mana makanan yang bisa cocok sama lidah kita nih supaya bener banget. moodnya baik, sehat, nafsu makannya baik, ospeknya lancar gitu. Iya, betul gak sih? Kalau sakit kan nanti ya percuma aja gak bisa ikut ospek gitu ya Mas ya. Betul, iya. Terus kemudian dari segi peralatan mungkin ya standar ya Mbak ya untuk ospek ya kemeja putih, sepatu hitam, terus celana hitam kain gitu. Terus nanti mungkin khusus untuk pengukuhan mahasiswa baru biasanya pakai hasduk yang merah putih Iya, pramuka iya, itu biasanya. pramuka gitu ya. Iya, itu aja. Oke, kalau di Sehat sendiri nih Mas, Iya. apa aja sih kegiatannya gitu? Bisa di-spill gitu ya? Oke, kalau dari Sehat sendiri kegiatannya pastinya dengan intinya ya, Sehat adalah semarak
mahasiswa baru kesehatan masyarakat. Iya. Dengan begitu maka intinya adalah menyambut mahasiswa baru dan memperkenalkan nih bagaimana dunia FKM dan dunia perkuliahan di FKM UNER gitu. Tapi selain itu juga nanti bisa membuat mereka lebih bonding satu angkatan gitu. Ya. Bisa dapet temen gitu ya Mas ya. Betul, Apalagi ya. mahasiswa baru, anak rantau. Aduh nggak punya temen bingung. Nah, benar. Ikut sehat. Betul. Jangan lupa mantap. nih mau promosi Instagram, Mbak. Oh iya boleh. Jangan lupa nih Silakan. follow sehat @FKM UNER Iya. gitu. Mungkin Mas Dani mau promote lagi nggak buat acaranya gitu? Boleh, kalau dari senior jangan lupa follow @Vcom FKM UNER. Iya. Nah juga buat Dekan Cup-nya @Dekan Cup FKM UNER gitu. Oke, terus tadi kan ngomong-ngomong tentang maba nih ya. Mungkin Mas Bagus sama Mas Dani inget gak sih dulu pengalamannya waktu masa maba itu gimana? Kan pasti wow sangat berbeda sekali gitu ya dengan masa SMA gitu. Mungkin dari aku dulu ya karena Iya, Mas Bagus boleh. sudah 3 tahun yang lalu kan Sudah agak sedikit lupa ya. Covid. Ya, kalau dari Gimana tuh? masa maba itu benar-benar seru sih karena benar-benar kita tahu dunia luar yang sebelumnya kita kan kayak masih di rumah masing-masing tuh. Iya. Kayak apa-apa pulang ke rumah. Kan bener-bener kita di perkuliahan tuh kayak apalagi yang rantau ya. Yang rantau kan bener-bener kita baru bener-bener tahu dunia luas, dunia luar tuh kayak gimana. Ini tuh bener-bener ngembangin survive skill kita gitu loh. Surviving skill ya. Nah, ya terus di sehat kalau ngomongin sehat nih. Karena kan kita nanti bakal ngasain sehat ya kita Iya. semua. Sehat itu seru banget. Bener-bener ilmu yang kita dapetin dari sehat itu bener-bener kepake gitu loh. Entah itu dari ngerjain tugasnya, terus cara kita ngehargai teman, ngehargai orang lain, Iya. terus juga cara kita bersosialisasi itu kayak gimana itu bener-bener di sehat tuh bener-bener semuanya keasah gitu loh. Dan aku merasakan gimana sehat itu Membangun gitu ya, jati diri. Bener-bener banget, membantulah semuanya. Terus kita ini jadi tahu ya apa budaya dari FKM Ya, gitu ya. benar, Teman kan budaya sehat kan FKM. khusus FKM. Jadi Iya. untuk maba FKM nih harus tahu nih Nah, gimana budaya FKM itu gitu. Seru-seru banget nih ya Iya, dari Mas seru. Dani. Mungkin dari Mas Bagus gimana nih? Karena kebetulan saya angkatan Covid ya, teman-teman mahasiswa Angkatan baru. Covid sama saya. sama Mbak Mbak Anissa ya. Iya. Mungkin pengalamannya yang seru, yang pasti unik ya. Sekali seumur hidup kita menjalani ospek online teman-teman. Iya, gimana tuh? Waduh. Literally di rumah itu jadi studio, pakai green screen di belakang, pakai green screen, wow. iya. Terus karena duduknya lama ya, terus belakangnya tuh di kursi itu kasih bantal, bener kan Mbak? Betul gitu. Ya Allah. Terus sebenarnya jujur ada rasa bosen ya teman-teman. Beda kalau ospeknya offline kayak Ya. Mas Dani kan ada dapat kenalan teman Bener. baru ya, karena online aku sama Mbak Nisa ini kenalannya cuma by chat ya Mbak ya. Iya. Agak susah ya dapat teman baru. Apalagi kalau orangnya malu. Nah, nggak mau maju duluan. Nah, itu Bener. betul. Tapi yang paling berkesan tetap itu sih Mbak. Apa kita bisa menjalani ospek online sekali seumur hidup? Iya. Kan nggak semua orang bisa menjalani ospek online gitu. Gak seru, seru offline. Mas Banya dulu iri kok, iri. Mereka pengen offline. Iya. Nah, selanjutnya nih buat Mas Dani nih. Kan ini udah hampir pertengahan tahun nih ya Mas ya. Ya. Aku ingat banget nih kalau setiap semester pertengahan tahun ini senior ini mengadain acara gede nih. Iya, benar. Persiapannya ini sejauh apa sih Mas? Gitu? Oke, karena kebetulan yang paling dekat itu Vcom, Private Competition. Jadi kalau dari Vcom sendiri itu udah hampir 80%, udah 80%. Wow. Tinggal eksekusi aja karena di bulan depan kita bakal ada TM peserta sama peserta lomba. Terus di bulan depannya di Juli kita bakal ngelaksanain lombanya gitu. Nah, terus buat dekan kami sendiri karena masih jauh kebetulan, jadi masih banyak yang harus dirancang. Karena kebetulan di dekan kami sendiri itu kan kita nggak kerja sendirian nih, nggak cuma panitia mahasiswa doang. Iya. Ada panitia dosen, jadi bener-bener kita harus koordinasi sama dosen, terus komunikasi juga, ngonsep bareng segala macam. Jadi kalau buat dekan kami sendiri ya karena masih jauh, jadi mungkin persiapannya belum semateng Vcom gitu. ya, Mas. Kalau boleh di-spill nih Mas, DC nih kira-kira nih konsepnya gimana sih? Terus guestarnya siapa sih? Spill. Aduh, kalau dari konsep sendiri kebetulan tahun ini kita internal aja, internal. Nah, buat gestarnya kebetulan kita stay tune aja di IG-nya Dekan Cup. Oke. Gak boleh spill. Oke, jangan lupa di-follow. Ya, follow IG Dekan Cup FKM UNER. Iya. Wajib buat maba dan seluruh sivitas Akademika. akademika. Mantap. Jadi buat yang belum nge-follow harus follow habis ini. Iya, harus dari podcast ini ya follow langsung. langsung. Apalagi nih yang lihat maba-maba FKM Uner nih wajib Ya, follow wajib, biar wajib banget. tahu nanti besok ada apa aja sih Ya, di DC bener. itu gitu ya. Ya, bener. Oh iya, kalian kan berdua ini kan
pada megang proker-proker yang gede, yang satu ada Dekan Cup, ada Vkom, satu ada Sehat. Terutama ada sih kalau orang-orang yang sekitar kalian tuh berekspektasi tinggi gitu ke proker kalian gitu ya. Aku juga ngerasain kalau dalam prosesnya itu pasti ada masalah gitu. Pasti ada masalah kan, nggak mungkin mulus-mulus Nggak aja mungkin, kehidupan ini iya, betul. penuh dengan lika-liku. Ya kan? Nah, selama kalian mempersiapkan ini ada masalah, terus gimana sih cara kalian untuk tetap termotivasi kalau ada masalah yang menghadang gitu? Mungkin Mas Bagus dulu ya, karena Mas Bagus lebih senior dari aku. Iya. Mas Bagus aja dulu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri yang pertama mengingat-ingat bagaimana titik kita mulai. Karena kita udah komitmen dari awal untuk kita menyelesaikan proker ini, ya wis kita selesaikan apapun itu halangan rintangan yang menghadang. Terus jangan takut teman-teman, di dalam suatu proker pasti banyak teman-temannya kan. Iya. Ada kepanitiaan, ada dosen pembimbing, ada penanggung jawab Prof Nyoman. Kita bisa sharing dengan dosen, dengan Prof Nyoman bagaimana tentang masalah-masalah yang kita hadapi gitu. Pasti semua dosen-dosen juga membantu, dan tentunya teman-teman satu kepanitiaan full support nih kepada proker-proker yang kita jalani gitu. Ya, benar. Oke, jadi inget nih tujuan awal kita itu untuk apa gitu ya. Benar banget. Udah gas aja. Kalau terus ingat-ingat lagi kalau ada masalah pasti ada jalan. Betul. Gitu. Benar. Dari Mas Dani gimana nih? Kalau dari aku juga sama Mas Bagus. Mungkin intinya ini sebenarnya juga ya banyak yang dirasain sama mungkin ketua-ketuanya ya. Iya. Jadi kadang itu ketua-ketua yang ada di proker-proker atau organisasi, kadang mereka tuh ngerasa kalau mereka sendirian gitu loh. Iya. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri, aku nggak mau aku ngerasa sendirian. Jadi kayak mungkin bener yang dikatain Mas Bagus, aku punya Dospim, aku punya staff, aku punya Kadif, aku punya Kabem juga, aku punya teman-teman juga. Jadi nggak apa-apa kita nge-share aja, nggak apa-apa barangkali nih. Kalau misal kita pikirin masalahnya sendiri kan sendiri ya. Solusinya kan cuma Pusing. yang mikirin cuma kita. Iya. Beda lagi kalau misal kita sharing nih, mungkin dapat perspektif lain, solusi lain, pemikiran lain. Jadi bener-bener jangan merasa sendiri deh. Pasti ya bener yang dikatakan tadi, solusi itu datanya dari mana aja gitu. Jadi jangan dipendam sendiri, Ya, nanti bener. stres gitu ya. Stres kuliah ditambah stres organisasi, waduh itu. Iya. Apalagi ditambah lagi anak rantau. Ya, Wah, nggak belum bisa apa ngadu ke mama. apa namanya homesick ya? Iya, homesick. Waduh itu. Mama nih yang sukanya homesick Iya. nangis gitu. Aduh. Jangan merasa kalian sendiri. Iya, betul. Iya. Itu yang penting. Oke. Mungkin kalian ini kan udah semester akhir gitu ya. Satu semester akhir, satu semester Rawan kritis. Rawan kritis. Oke. Apa aja sih pengalaman atau penghargaan yang udah kalian dapat selama berkuliah di FKM UNER gitu? Mulai dari Mas Bagus dulu deh. Oke, kalau pengalaman tentunya banyak ya. Seperti yang sudah dibilang Mas Dani, saya udah lumayan senior di BEM. Enggak sih, enggak mau dibilang senior. Enggak, lumayan emang senior sih kalau dibanding dari aku kan lebih senior Mas Bagus. Iya. Masih sama-sama belajar Iya. gitu. 3 tahun. Otomatis dengan 3 tahun di PSDM dimulai dengan memegang proker yang sederhana. Juga tahun kemarin jadi ketua sehat. Oh iya, Wah, iya, terus tahun iya, ini iya. juga jadi KD PSDM. Kadep. Tentunya banyak pengalaman organisasi yang dapat didapat gitu. Kemudian untuk penghargaan dalam prestasi, alhamdulillahnya saya udah pernah 3 kali mengikuti perlombaan. Tapi saya nggak solo lombanya, bersama teman-teman tim tim gitu. grup. Iya, tim grup, karena ya kita mempercayai dengan lebih banyak tangan lebih mudah gitu. Ya alhamdulillah ya, di tingkat nasional juara 3, 2 gitu. Terus event yang paling bergengsi ini dari IPO. Oh ya, IPO tahu Yang ya. Indonesian Public Health. Olimpiade. Nah, Ya, betul gitu. Itu juga menang ya Mas ya? Alhamdulillah juara Alhamdulillah. 3. Emang cus Mas Bagus ini emang cus. Iya, memang narasumber kita ini Iya. just. Saya nggak ada apa-apanya sama Mas Bagus. Kalau dari Mas Dani nih gimana nih Kalau pengalaman? dari aku sendiri mungkin pengalaman ya dari kepanitiaan terus di tahun lalu juga diamanain jadi wakil ketua Dekan Cup. Oh iya. Mas Bagus juga tahun lalu itu sebagai ketua sehat ya Mas. Iya, ya? betul. Ketua Iya. sehat. Terus pengalaman apalagi ya? Udah sih pengalaman mungkin dari pengalaman organisasi tahun ini juga Kadep, tahun lalu staff, kepanitiaan. Terus kalau prestasi kebetulan aku bukan nggak fokus Yang di- akademik Iya, lebih non akademik lebih gitu ya. non-akademiknya. Oke. Kalau mungkin aku ngabisin prestasi, bukan prestasi sih, mungkin lebih ke arah apa ya, main musik doang sih kayaknya. Iya. Vokalis loh ini. Oh iya. Dani Ahmad. Ahmad Dhani dong. Beda. Kebalik
Beda, Oh iya, kebalik. Aku belum punya anak, Mas. Aku belum punya anak. Kalau prestasi kebetulan aku bukan tipe yang fokus di akademik sih. Jadi aku lebih ke non akademik gitu. Oke. Emang narsum kita episode ini top gitu ya. Kira-kira nih kalian dalam mencapai penghargaan dan pengalaman itu gimana sih cara untuk meningkatkan kualitas diri kalian sehingga kalian bisa mencapai di titik ini gitu? Oke. Mungkin untuk meningkatkan ya, develop personal skill mungkin ya. Ini mulai masuk situ ya. Iya, masuk situ. Mungkin kalau organisasi ya, yang pertama tipsnya kita itu harus aktif dan komunikatif, Mbak Anissa. Aktif, komunikatif. Iya, betul. Karena dengan kita aktif dan komunikatif menimbulkan kepercayaan dari rekan-rekan maupun dari kakak tingkat untuk memberi amanah memegang proker ke kita gitu. Terus untuk yang pengalaman yang bukan non akademik sih, yang tadi ya, yang lomba-lomba itu ya. Kalau lomba-lomba sebenarnya dimulai dari aktif di kelas dan sering membantu teman ketika tugas kelompok. Ketika kita kan kalau tugas kelompok kan tahu ya mana anak yang aktif, mana yang anaknya itu pinter cari solusi. Nah, dari tugas-tugas kelompok ini lah mulai membentuk grup kecil untuk lomba gitu. Leadershipnya kelihatan gitu ya, waktu tugas kelompok nih. Oh, ini sering jawab gitu. Oh, ini ketuanya nih di sini gitu. Betul. Ambil gitu. Ambil betul. Ambil gitu. Oke, dari Mas Dani gimana? Kalau dari aku mungkin ya bener kan yang dikatain Mas Bagus tadi, ketika masuk organisasi itu jangan diem aja. Benar-benar kita harus berani ngomong, berani berinovasi, harus mikir secara kritis segala macam, karena balik lagi kita tujuannya masuk organisasi kan untuk pengembangan diri nih. Iya. Kalau kita masuk organisasi terus diem aja, ya ngapain? Jangan. Betul. Terus milih organisasi itu yang sekiranya sevisi misi sama kita dan tujuan gitu ya. bukan setujuan ke lebih kayak seanunya kita gitu loh. Apa ya? Sesuai minat bakat. Sesuai bakat. Jadi kayak misal aku kan lebih fokusnya ke olahraga sama seni, aku masuk senior. Mas Bagus ini tadi kan dia kepemimpinannya bagus banget, jadi masuk PSDM, atau mungkin teman-teman nanti ya disesuaikan aja sama departemen-departemen yang ada di BEM ini. Terus ada lagi ikut pelatihan. LKMM gitu ya. Nah, kebetulan itu kan programnya Mas Bagus nih. Bener-bener di LKMM itu nanti bener-bener bisa ngembangin soft skill kita gitu teman-teman. Jadi bener-bener LKMM TD itu bagus banget buat kalian semua. Terus juga nantinya bakal ada tingkatan-tingkatannya nih. Yang awal itu ada TD, tingkat dasar, lalu tingkat menengah, lalu tingkat lanjut. Itu bener-bener nantinya kalian bakal dikembangin di situ, benar-benar soft skill segala macam. Mantap. Jangan lupa join LKMM TD tahun depan. Iya. Tahun depan. Iya, tahun depan dong. Iya. Iya, mungkin buat para mahasiswa baru dan camaba nih ya, boleh banget diikutin tips and trick dari Mas Bagus dan Mas Dani. Karena itu sangat bermanfaat banget ya di dunia perkuliahan gitu ya. Apalagi buat maba yang di awal yang clueless ibaratnya, mau ngapain nih gitu. Mungkin nanti maba ini harus wajib ya nonton podcast ini gitu ya. Wajib banget. Oke, karena kita sudah di penghujung podcast nih, aku mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang keren-keren hari ini. Iya, terima kasih juga ya Mbak Nisa ya. Iya, terima kasih Mas Bagus, terima kasih Mas Dani. Semoga kuliahnya lancar-lancar. Amin. Skripsinya cepat selesai. Amin. Dapat tempat magang, terus prokernya lancar-lancar. Amin ya, amin buat kita semua. Terima kasih buat Healthy Friend juga yang sudah menonton video podcast ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari podcast kali ini. Saya Anissa Salsabila mohon undur diri. Terima kasih. Salam sehat, salam waras, dan salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.